Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan dengan NIM akhir 025. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah pada aplikasi Mikmek untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemodelan agribisnis perikanan. Berikut videonya. Oke, pertama di sini kita buka aplikasi Mikmek, lalu kita membuat project name. Di sini di file new, terus di sini kita namain aja Mikmek Muhammad Sofwan. Oke, lalu setelah itu kita ke data entry, terus ke variabel. Nah, di sini kita masukin variabel-variabelnya, ada long label, short label, dan term dan segala macamnya. Nah, di situ datanya dapat dari hasil diskusi kelompok. Nah, di sini pertama ada long label, itu permintaan pasar kita masukin, lalu ini short labelnya, lalu ada description dan termnya kita masukin juga. Nah, ini termnya kita masukin, lalu setelah itu kita add buat nanti gampang buat masukin term-term selanjutnya. Lalu deskripsinya kita masukin ya, lalu kita lanjutkan sampai semuanya. Di sini udah yang terakhir kita masukin. Ya, di sini udah semua. Sudah ada 18 variabel yang sudah kita masukin. Oke, setelah itu kita close aja. Nah, setelah kita close, kita masuk ke MDI di sini. Nah, di sini ada angka-angka kayak gini. Kita masukin datanya dari hasil diskusi kelompok saya, dan ini data itu dari jurnal kalau yang ini. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Kayak ini di V01 ini kita masukin angkanya. Satu persatu kita masukin angkanya. Oke. Dan sampai semuanya dimasukin. Oke, ini udah selesai, semua datanya udah kita masukin. Lalu selanjutnya sini kita pencet aja oke. Nah, kalau udah dimasukin semua, kita ke view. Sini kita klik plus, lalu ada ke calculate from MDI. Nah, di sini ada MDI karakter. Nah, di sini ada matriks karakteristik, di mana di sini bisa diketahui bahwa sistem ini menunjukkan memiliki keterkaitan antar variabel yang cukup kompleks dengan total 18 variabel tadi itu, dan fill rate-nya sebesar 52%, yang artinya lebih dari setengah variabel ini saling berpengaruh meskipun masih didominasi hubungan tidak langsung dan pengaruh lemah. Nah, terdapat juga pengaruh sedang dan beberapa pengaruh kuat yang berpotensi menjadi faktor kunci. Nah, hal ini menunjukkan sistem ini cukup terhubung namun belum sepenuhnya padat, sehingga analisis perlu difokuskan pada variabel dengan pengaruh sedang hingga kuat karena paling berperan dalam dinamika sistem. Lalu kita klik yang matriks sum di sini. Nah, berdasarkan hasil matriks sum ini, nilai row ini menunjukkan tingkat pengaruh, sedangkan kolom ini menunjukkan tingkat
ketergantungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dalam sistem. Variabel seperti produktivitas budidaya, biaya produksi, modal usaha, dan harga jual ikan ini berperan sebagai variabel kunci karena memiliki pengaruh dan ketergantungan yang tinggi. Sementara itu, permintaan pasar, saluran distribusi, dan kualitas air ini lebih bersifat dependen. Nah, secara keseluruhan, sistem ini bersifat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan variabel kunci. Selanjutnya kita lihat di bagian stability. Nah, di sini di iteration 1 bisa dilihat influence-nya ada 104%, sedangkan dependence-nya 97%. Lalu untuk yang iteration 2-nya bisa dilihat influence-nya ada 100% dan dependence-nya ada 105%. Nah, ini menandakan bahwa sistem sudah tercapai dalam kondisi yang cukup stabil. Oke, selanjutnya kita lihat di direct map. Nah, direct map ini bisa dilihat variabel driver ini terdiri dari V17 dan V18. Nah, ini terletak di kuadrat kiri atas, yang artinya variabel ini memiliki pengaruh tinggi tetapi ketergantungannya cukup rendah. Lalu kita bisa lihat juga ini ada variabel linked. Variabel linked ini adalah yang di V02 dan V10. Nah, ini terletak di kuadran kanan atas, yang artinya variabel ini memiliki pengaruh tinggi serta ketergantungan tinggi. Lalu yang ketiga ini ada variabel dependent, itu adalah V05, V08, V09, V07, V12, dan V13 yang terletak di kuadran kanan bawah, yang artinya variabel ini memiliki pengaruh rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada variabel autonomous. Itu ada di V01, V03, V04, V06, V11, V14, V15, V16 yang terletak di kuadran kiri bawah, yang artinya variabel ini memiliki pengaruh rendah serta ketergantungan yang rendah. Selanjutnya kita bisa lihat di direct graph. Dari grafik tersebut bisa kita lihat bahwa V10 yaitu produksi aquaculture ini menjadi pusat hubungan yang paling dominan karena memiliki banyak panah merah baik sebagai pemberi maupun penerima pengaruh. Hubungan langsung yang paling penting ditunjukkan oleh keterkaitan dengan kekuatan dengan pengaruh terbesar. Beberapa hubungan langsung yang paling kuat antara variabel yaitu V10, V13 yaitu produksi mempengaruhi penyakit ikan, serta ada V08 dan V10 yaitu kualitas benih mempengaruhi produksi. Lalu ada V02 dengan V10 yaitu harga pakan mempengaruhi produksi, serta V17 dan V18 kebijakan pemerintah ini mempengaruhi dukungan pemerintah. Nah, selain itu terdapat juga hubungan kuat dari V03 dengan V04 yaitu pasar mempengaruhi distribusi. Oke, baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.